Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih semua? Alhamdulillah tetap semangat ya. Silakan dimatikan dulu suaranya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan semangat dan kesehatan ya. Jangan lupa juga untuk selalu bersikap positif, jujur, dan bertanggung jawab dengan segala hal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, ini ada yang berhalangan atau hadir semua? Lengkap, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Sirli. Dan kalau begitu jangan lupa nanti isi juga link daftar hadir ya. Sekarang biar lebih afdol, kita berdoa dulu bersama. Siapa nih yang mau memimpin doa hari ini? Siapa? Saya, Pak. Oh, boleh. Yuk. Silakan dimulai. Sebelum memulai belajar kita hari ini, marilah berdoa sesuai ajaran dan agama masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Oke, bab yang akan kita bahas adalah bab seni peran. Nah, ini dia KD dan IPK kita. Untuk pengetahuannya, memahami konsep, teknik, prosedur sesuai kaidah seni teater modern. Dan untuk keterampilannya nanti setelah ini kita akan menerapkan adegan sesuai konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah teater modern. Wow, nanti kalian akan tampil, kalian akan berperan. Siap-siap ya. Tujuan pembelajaran: mengabstraksi konsep seni peran, merumuskan teknik olah tubuh dan olah rasa, merumuskan prosedur menciptakan tokoh, merancang tokoh berdasarkan aspek fisiologis, psikologis, sosiologis, menggelar pertunjukan monolog di rumah. Bapak juga ada kasih quotes untuk hari ini. Kira-kira nih, ada yang berani menerjemahkan? Kalau menurut saya tuh, kayak kita tuh sebenarnya pemeran utama dalam hidup kita gitu loh, Pak. Jadi kita yang meranin, kita yang nentuin dalam hidup kita. Jadi kita mau bahagia, itu kita juga gitu yang menjalankan semuanya gitu, Pak. Oke, terima kasih Sirli. Oke, next. Berbicara seni peran, biar tambah paham, yuk coba kita amati gambar berikut ini. Karakter apakah ini? Ada yang pernah nonton film ini? Karakter apa? Rudy Habibie. Betul. Rudy Habibie. Yang ini juga siapa? Cepat jawab. Ayo, pernah nonton nggak? Stupid Boss. Yap, betul. Bossman, My Stupid Boss. Kalau yang ini? Ayo. Pernah nonton? Benyamin. Dalam film? Benyamin Biang Kerok. Nah, menarik ya. Itu tadi kalau kalian amati diperankan oleh satu orang aja loh. Ya kan? Tetapi 3 karakter yang bisa dia ciptakan. Siapakah menurut kalian pemeran dari 3 tokoh tersebut? Ada yang tahu? Reza Rahardian. Ini, bukan. Bukan ya. Betul, ini dia Reza Rahadian. Jadi Reza Rahadian berhasil menciptakan 3 tokoh berbeda dalam film berbeda. Itu yang disebut dengan aktor. Tugas aktor apa? Ya seperti yang kalian jelaskan tadi, bahwa tugas aktor adalah menciptakan tokoh atau karakter tertentu menggunakan media tubuhnya. Lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Jelas ini bukan pertanyaannya. Apa sih tugas aktor? Apa syarat menjadi aktor? Kenapa di sebagian kasus ada aktor yang bermain bagus, ada yang bermain jelek? Bagaimana biar acting bisa bagus? Ya, kalian bertanya pada orang yang tepat. Tepat, Ozan? Tak semudah itu, produser. Kalian akan menemukan jawabannya sendiri. Oke. Sekarang untuk menemukan jawaban-jawaban itu, maka kalian akan bekerja kelompok. Kelompoknya kemarin sudah dibagi ya. Ada 4 kelompok. Nah, coba kalian lakukan pengamatan dari berbagai sumber. Kalian bisa mencari di buku, kalian bisa mencari di internet, atau di modul, di mana saja. Kerjakan tugas
di bawah ini. Waktunya cuma 30 menit. Kumpulkan hasil diskusi di Google Classroom. Nah, ini pertanyaannya. Jabarkan menurut pemahaman kalian apa yang dimaksud dengan seni peran dan apa hubungan seni peran dengan teater. Terus, buatlah rancangan 3 metode latihan peran dengan capaian kombinasi peningkatan kualitas aktor di bawah ini. Ada konsentrasi, imajinasi, dan tubuh, vokal, rasa, dan imajinasi, tubuh, vokal, dan improvisasi. Dan jelaskan tahapan analisa tokoh menemukan dimensi fisik, psikologis, dan sosiologis. Oke, siap bekerja? Nah, di sini tentu ini ada diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2, dan diskusi kelompok 3. Kalian bisa tulis aja di sini, kalian bisa berunding di sini sama-sama ya, biar Bapak bisa mengawasi diskusi kalian. Nanti kalau sudah selesai tinggal diposting. Terus kita akan presentasi setelah itu. Silahkan bekerja mulai sekarang. LKPD-nya juga sudah Bapak upload di sini. Ini panduannya, bisa kalian download. Oke. Kita mulai aja. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang seni peran, konsep seni peran. Jadi, peran adalah suatu kegiatan yang menunjukkan sikap dari sifat yang ditimbulkan dalam diri seseorang. Seni peran atau seni acting adalah salah satu cabang ilmu seni khusus yang mempelajari bagaimana teknik menciptakan dan memainkan peran sebagai seorang tokoh tertentu, baik di atas pentas maupun dalam sebuah film. Dalam bahasa Inggris sendiri, istilah ini berasal dari kata to act, yang berarti bertindak, berbuat, melakukan, atau berbuat seolah-olah menjadi seseorang di luar dirinya. Acting dibagi menjadi 2, yaitu acting presentatif, yang merupakan acting di mana pemeran memadukan tubuh, roh, dan jiwa dari karakter di dalam naskah ke dalam dirinya. Dan acting representatif adalah acting yang menitik beratkan pada gerakan-gerakan lahiriah tanpa merinci detail gerakan-gerakan batin. Jadi seni peran merupakan bagian dari seni teater karena teater merupakan pertunjukan drama yang dipentaskan. Dalam drama, orang memainkan peran sesuai tokohnya. Demikian dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Royani angkat tangan. Silahkan Royani. Saya Royani dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 1. Kira-kira nih, lebih bagus mana acting representatif atau presentatif? Makasih. Sama-sama menarik nih pertanyaannya. Gimana? Mau langsung jawab atau mau berdiskusi lagi? Boleh lewat WhatsApp ya. Saya izin menjawab, Pak. Oke, Kurnia. Nah, sebenarnya keduanya itu memiliki keunggulan fungsi, misalnya acting presentasional itu lebih mengutamakan realisme. Sedangkan acting representasional itu lebih mengutamakan keindahan dan gerakan-gerakan lahiriah tanpa merinci detail gerakan-gerakan batin. Gitu aja. Oke, terima kasih. Jawabannya benar sekali ya, Royani ya. Jadi kalau kita bicara bagus mana, ya nggak bisa kita menilai mana yang bagus karena semuanya punya ciri khas masing-masing. Semua punya tujuan dan fungsinya masing-masing di jenis-jenis pertunjukan tertentu seperti yang sudah dijelaskan oleh Kurnia tadi. Oke, semuanya paham ya? Silahkan jempolnya. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan teknik rasa dan imajinasi. Yang pertama, latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Lakukan latihan permainan konsentrasi
Demonstrasi dua orang berhadapan, usaha menggoda sekuat tenaga bahkan sampai lawannya tertawa. Yang kedua ada latihan imajinasi. Latihan ini adalah latihan mengolah daya hayalmu. Seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Lakukan permainan imajinasi. Misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki gunung, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Kemudian, emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Aisyah, oke silakan. Ya, saya Aisyah Fandi dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok 2. Nah, dalam hal olah rasa itu, apa bedanya menghayal sama imajinasi? Terima kasih. Wow, menarik nih pertanyaannya. Apa beda menghayal dan imajinasi? Oke, silahkan. Saya Desi Fitriani ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Kalau menghayal tuh sebatas cuma dibayangkan di dalam pikiran, sedangkan imajinasi itu menghadirkan sesuatu dibayangkan, jadi kayak kita tuh ada di tempat itu langsung mengalaminya secara langsung. Gimana? Yang lain, paham apa yang dimaksud dengan imajinasi dan berhayal? Paham ya bahwa kalau imajinasi itu sesuatu yang tidak ada, dibayangkan seakan-akan ada. Itu beda imajinasi dan berhayal. Oke, terima kasih jempolnya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Masih membahas teknik pemeranan. Silakan. Baik, sekarang presentasi sudah semua kelompok. Sekarang kita akan masuk ke tes formatif untuk mengukur sebagaimana pemahaman individual kalian. Silahkan jawab 5 pertanyaan di Google Classroom sekarang juga. Waktunya 10 menit. Yuk, mulai. Oke, ini teman-teman sedang melakukan tes formatif. Sudah ada 3 peserta yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Baik, terima kasih atas diskusinya. Jangan lupa hasil diskusi nanti juga dikumpul di Google Classroom. Silakan sekarang boleh untuk mulai mengumpulkan. Dan terima kasih juga sudah mengerjakan tes formatifnya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, adakah yang mau menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini? Singkat, padat, dan jelas. Ada? Oke, silakan Kurnia. Silakan. Jadi kesimpulannya, seni peran merupakan unsur yang sangat penting dalam pementasan teater karena tanpa kehadiran seorang aktor tidak akan mungkin terjadi peristiwa teater. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, jangan lupa bahwa sekali lagi, bahwa selain aktor sebagai bagian utama dari pertunjukan, aktor juga harus memahami teknik-teknik dasar pemeranan dan memahami prosedur dalam penciptaan peran. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih. Di pertemuan akan datang, kita akan mempraktekkan bagaimana menganalisa peran. Jadi silahkan dibaca-baca dulu materi penganalisa peran. Bapak sudah menyiapkan 2 naskah monolog, itu yang nanti akan kalian analisa pemeranannya. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada lebih baik kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ara, Pak. Oke, silakan. Sebelum Zoom ini berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan positif. Jadilah pemeran yang baik dan selalu menyebarkan kebaikan.
Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.